wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita kembali dipertemukannya di ruangan masjid ini untuk kita sama-sama mengkaji masalah-masalah ilmu, terutama ilmu syariat yang setiap ahad pagi dilaksanakan di masjid itu. Yang kedua, kita pun bersyukur kepada Allah, ibu dan bapak-bapak, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Karena tidak ada jaminan ketika kita tidur semalam pagi dapat bangun lagi. Mungkin ada di antara orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, yang sebelum tidur semalam kita masih ngobrol bersama, masih telepon-teleponan, WA-an. Namun di pagi ini ada yang tidak bersama kita lagi, karena ada di antara mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu dan bapak-bapak, mari kita manfaatkan kesempatan hidup yang masih diberi oleh Allah ini untuk kita, sisa-sisa untuk kita isi dengan berbagai amal soleh untuk memperbanyak bekal kehidupan kita di akhirat, karena kita semua sekarang sedang berproses menuju akhirat. Baik ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita akan mengkaji dua ayat dalam surat nomor 33. Tambah lagi nanti ayat 40. Itu surat Al-Ahzab. Sebelum kita masuk uraian dari ayat itu, kita kaji dulu makna secara khusus. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nomor surat 33 Al-Ahzab. Saya bacakan dulu ayatnya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum li'a wa ma ja'ala azwajakum li'a tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun bima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubikum wa kana Allahu ghafurur rahim.
Artinya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan pada seseorang ada dua hati fi jawfi, dalam rongga dadanya. Kalimat ini dalam ayat ini turun karena pada suatu ketika Rasulullah sedang sholat, ada orang-orang munafik yang ikut sholat berkata bahwa Rasulullah itu punya dua hati. Satu hati untuk beliau sendiri, satu hati untuk para sahabat. Maka Allah menurunkan kalimat itu, bahwa dalam diri seseorang itu tidak qalbaini, tidak punya dua hati. Wa ma ja'ala azwajakumul li'an tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak menjadikan istri-istri kamu itu, istri yang kamu zihar itu, mereka itu adalah ibumu. Jadi Allah tidak menjadikan istri-istri kamu itu sebagai ibumu, istri yang dizihar. Zihar itu artinya menyamakan istri dengan ibu. Umpama ada yang berkata punggungmu itu seperti punggung ibuku, itu namanya menyamakan, itu namanya zihar. Dulu pada masa jahiliyah, ketika orang mengatakan zihar itu, maka itu jatuh tolak. Nah, setelah Islam datang, bukan jatuh tolak, tidak sampai jatuh tolak menzihar istri itu, cuma tetap berdosa dan harus membayar tebusan untuk menghilangkan zihar itu bedanya. Maka turun kalimat itu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan Allah tidak menjadikan panggilan kamu kepada anak-anak angkat kamu itu seperti anak kamu sendiri. Kalimat ini adalah kalimat memberitahu kita tentang adopsi anak. Allah tidak menjadikan panggilan kamu kepada anak-anak angkat kamu itu sebagai anak kamu sendiri. Zalikum, yang demikian itu qaulukum bi afwahikum, hanya perkataan mulutmu saja. Sebab tidak ada ketentuan atau ketetapan dari Allah. Kamu yang buat-buat bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandungmu sendiri, bukan. Itu hanya qaulukum bi afwahikum, hanya perkataan kamu sendiri. Wallahu yaqulul haq, dan Allah mengatakan sesuatu yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan Dia memberi jalan petunjuk kepadamu. Kalau selama ini belum tahu, belum mengerti, maka dengan turun ayat ini Allah telah membuka atau memberi petunjuk kepada kita semua bahwa jangan seperti itu anggapan kamu itu. Itu ayat 4. Lalu ayat yang kelima, ud'uhum, hendaklah kamu memanggil, menyeru mereka. Hum itu balik ke anak angkat atau anak adopsi. Hendaklah kamu menyuruh mereka li'abaihim, dengan nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.
Fa illam ta'lamu, maka jika kamu tidak mengetahui aba'ahum, siapa bapak mereka itu, fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum, maka panggillah mereka dengan sebagai saudara-saudaramu seagama, wa mawalikum, dan maulanya. Jadi kalau kita tidak tahu siapa nama bapaknya, karena banyak anak di kardus sekarang ini, tahu-tahu di depan pintu, atau anak ditemukan di tempat sampah misal ya, atau memang kita mengambil anak orang lain, tapi tetap tidak tahu siapa bapaknya. Bagaimana cara kita memanggilnya? Pak ikhwanukum fiddin, panggillah saudara-saudara kamu itu sebagai saudara seagama. Jadi kalau misalnya tidak tahu namanya, kita panggil, hei saudaraku. Nama bapaknya tidak tahu, panggil nama dia siapa? Misalnya Adam, hei saudaraku Adam, sini. Kalau nama bapaknya tahu, ya enak, tambah saja dia cuma. Itu maksud Pak Akhwanukum fiddin itu, panggil saudara. Sini saudara. Atau panggil dengan wa malikum, maula. Maula itu ibu dan bapak-bapak artinya bekas budak. Ya, saya contohkan. Dulu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang memiliki budak, namanya Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. Ya. Nama budaknya itu Amin, Salim. Nama budaknya Salim. Salim ini tidak tahu siapa bapaknya. Maka para sahabat memanggilnya Salim Maula Huzaifah. Artinya Salim bekas budak Huzaifah. Boleh dipanggil seperti itu, Maula. Jadi kalau Maula Rasulullah artinya bekas budak Rasulullah. Siapa bekas budak Rasulullah itu? Zaid bin Harisah. Jadi, tapi Zaid bin Harisah tahu bapaknya siapa, Harisah. Tapi kalau mau manggil dengan Maula boleh. Seperti itu. Walaisa alaikum junahun bima akhtatum bih. Dan kamu tidak akan dihukum kalau kamu lupa atau hilaf tentang masalah itu. Jadi kalau memang tidak tahu atau lupa, sehingga anak angkat itu dipanggil dengan nama anak bapak angkatnya, karena lupa, tidak jadi masalah. Setelah tahu jangan lagi. Begitu. Yang berdosa itu walakin mata madas qulubukum, apa yang disengaja oleh hatimu. Kalau lupa dah apa-apa. Tapi benar-benar lupa, bukan lupa-lupaan. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu ayat 4 dan ayat 5. Kita dalami sedikit kandungannya. Ibu dan bapak-bapak, dua ayat ini berbicara tentang anak angkat dan bapak angkat. Di akhir ayat 4 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum." Dan Allah tidak menjadikan panggilan kamu kepada anak angkatmu itu seperti anakmu sendiri. Kalimat ini turun sehubungan dengan anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah tadi. Rasulullah sebelum Islam datang pernah ada budak yang dihadiahkan oleh istrinya Khadijah. Budak ini namanya Zaid bin Harisah.
Setelah didapat oleh Rasulullah, maka Rasulullah memerdekakan budak ini dan mengangkatnya sebagai anak angkat sendiri. Bahkan beliau sampaikan ini di sekitar Ka'bah di hadapan orang banyak. Wahai saudara-saudara, ini Zaid bin Harisah. Dia telah aku angkat sebagai anak, aku mewarisi dia, dia mewarisi aku. Sehingga banyak yang memanggil Zaid ini bukan bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Sebelum Islam datang, memang demikian orang Arab jahiliyah itu. Begitu mengadopsi anak, binnya dirubah menjadi bin bapak angkat. Lalu setelah turun ayat wama ja'ala adiya'akum abna'akum ini, Allah membatalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam datang, termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sejak turun kalimat ayat itu, maka tidak lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Nah, ibu dan bapak-bapak, ayat ini bukan tidak membolehkan kita untuk mengambil anak, mengadopsi anak, mengangkat anak, silakan. Tapi awas, jangan sampai mengubah bin anak itu dengan bin bapak angkatnya. Ini dosa besar. Ada hadis Nabi begini, saya artikan saja. Siapa saja seorang anak yang mengaku laki-laki itu bapaknya, sedang dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka Allah harapkan surga untuknya. Kalau ada anak ngaku, oh itu bapakku, padahal bukan bapak kandungnya, ngaku-ngaku. Dia tahu itu bukan bapaknya siapa? Mungkin karena gengsi apa mungkin ya seperti itu. Allah haramkan surga. Andai hadis ini pajak kita balik, barang siapa yang mengaku anak orang itu menjadi anak kandungnya, sedang dia tahu bahwa anak itu bukan anak kandungnya, maka Allah akan mengharapkan surga. Andai kata hadis itu bisa dibalik, tapi pengertiannya bisa mengarah ke sana. Jadi berat kita melakukan hal itu. Sebab apa? Anak angkat itu dilahirkan dari sulbi ayahnya kandungnya sendiri. Tidak mungkin anak ini mempunyai dua ayah kandung. Ini perlu kita paham. Jadi kalimat wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum itu bukan melarang kita untuk mengadopsi anak, silakan. Tapi jangan sampai mengubah binnya. Tetap bin bapaknya. Nah, tapi kalau kita memanggilnya dengan panggilan begini, hai anakku, tidak apa-apa itu, boleh. Pedagang misalnya memanggil aku, oh ya anakku, sini. Atas dasar sayang dan cinta untuk memuliakan dia, boleh. Bukan mengakui binnya, boleh. Nah itu. Jadi harap diperhatikan ini bagi kita yang ingin mengangkat anak. Mungkin mengangkat anak itu karena kasihan dengan keluarga orang tua yang itu karena tidak mampu dan sebagainya, kan? Silakan saja. Tapi jangan mengubah itu. Nah, penegasan jangan mengubah itu membatalkan pengakuan bahwa anak angkat itu jadi anak kandung dalam kalimat zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya pengakuan dalam mulutmu saja, kata Allah. Ya. Nah, ibu dan bapak-bapak, paling tidak ada 4 konsekuensi hukum bagi anak angkat itu. Ya, kalau untuk sebagai status anak yang kita ambil itu sebagai anak angkat. Apa saja itu? Yang pertama, larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Sudah saya jelaskan sedikit tadi.
Jadi tidak boleh kita mengubah bin anak angkat itu. Andai kata tidak tahu siapa ayahnya, maka binkan dengan bin Abdullah. Amin, bin Abdullah. Karena ayahnya tidak tahu. Abdullah artinya hamba Allah. Tetap. Walaupun nggak mengadopsi anak itu dari bayi baru lahir 2 hari, 3 hari diambil, tetap saja tidak boleh ubah binnya, tetap nama ayah yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ibu dan bapak-bapak, konsekuensi hukumnya, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari tua angkatnya. Sudah jelas kalau anak angkat itu bukan anak kandung dari yang bersangkutan, walaupun diresmikan statusnya misalnya, tetap saja tidak dapat harta warisan dari orang tua angkatnya. Nah, bagaimana kalau kasihan? Ada dapat harta ini. Ada beberapa jalan, diantaranya pertama dengan jalan wasiat, boleh. Tapi tidak boleh dari 1/3 dari harta yang diberikan kepada dia. Kalau tidak wasiat, ya silakan melalui hibah, pemberian, terserah pemberian itu. Jadi 2 hal ini, kalau waris tidak boleh. Kecuali nanti misalnya sudah dibagi harta warisan itu, ada ahli waris yang kesian, ngenyuk itu bukan pembagian harta warisan, boleh. Itu konsekuensi yang kedua. Jadi anak angkat walaupun anak angkat itu dari adik kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, tetap statusnya tidak mendapat harta warisan. Lalu yang ketiga, anak angkat bukanlah mahram. Nah, ini perlu dipahami. Mahram artinya orang yang haram untuk dinikahi. Ada 15 dalam surah An-Nisa mahram itu. Dari 15 itu ada 3 mahram sementara. 12-nya itu mahram tetap, selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Siapa mahram tetap itu? Ipar. Tidak boleh menggabungkan ipar dengan istri. Kalau istri meninggal baru boleh ngambil ipar. Ini namanya mahram sementara. Itu diantaranya. Yang kedua, istri orang. Kalau dia masih suami istri hidup, ya tidak boleh lah ngambil. Kecuali digawak lari. Malik namanya. Sebelum dia bercerai tidak boleh dinikahi. Nah, jadi anak angkat itu bukan mahram. Dia boleh dinikahi. Oleh karena itu, kalau dia perempuan, maka suami dengan anak angkat ini itu adalah bukan mahram. Maka anak angkat harus tetap berjilbab, menutup aurat di rumah. Apalagi dengan adik-adik angkatnya. Tambah jauh, sama adik-adik angkatnya boleh nikahi dia nanti. Bukan mahramnya anak angkat itu. Begitu juga sebaliknya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki dengan istri, dengan ibu angkatnya itu bukan mahram. Halal nikah mereka. Juga dengan adik perempuan angkatnya. Jadi walaupun di rumah statusnya, kalau dia sudah dewasa, maka dia harus menjaga jarak dan menutup auratnya. Cuma ibu dan bapak-bapak, anak angkat ini bisa menjadi mahram dengan 2 jalan. Pertama, ambil anak angkat dari keluarga dekat. Misal, kalau 2 orang laki bini ini ingin mengambil anak laki-laki, maka ambillah anak laki-laki dari saudara istri yang laki, dari saudara istri kandung, dari saudara istri. Misalnya istrinya punya adik atau punya kakak
dia punya anak lanang. Dia punya anak lanang, maka diambil anak lanang itu. Ponakannya ini dengan istri, dengan ibu angkatnya tadi kan mahram ini kan. Jadi tidak jadi masalah di rumah, boleh. Atau sebaliknya, kalau mereka ingin anak perempuan, maka suami dapat mengambil anak perempuan dari dulurnya, baik ayunya maupun adiknya. Sehingga antara suami dengan anak perempuan ini, anak angkat ini tadi mahram karena ponakannya. Tapi statusnya tetap anak angkat, tidak berhak untuk mendapat warisan. Nah, itu jadi mahram dia. Ya. Misalnya punya anak lanang kalau anak betina, nah seperti itu jalannya. Itu jalan yang pertama, ngambil dari keluarga terdekat sehingga jadi mahram. Yang kedua dengan cara persusuan. Ngambil anak misalnya umur 2 bulan atau 3 bulan. Lalu anak ini oleh ibu angkatnya disusui. Syaratnya menyusui itu supaya menjadi mahram, supaya jadi anak susuan, nyusu sebanyak 5 kali sampai kenyang. Nyusu pertama sampai kenyang, sampai dia melepaskan dewek, bukan ditarik. Lepas kenyang berarti sekali lah. Kakek nyusu lagi sampai kenyang, lepas kenyang. Sampai 5 kali nyusu itu sudah terhitung anak susuan dan saudara sesusuan mahram. Kemudian umurnya belum sampai 2 tahun. Udah syarat belum? Sudah nyusunya 5 kali, umurnya belum sampai 2 tahun. Kalau sudah 45 tahun, bukan lagi saudara susu. Jadi dua hal ini dapat menjadikan anak angkat menjadi mahram yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau tidak melalui 2 jalan ini, maka anak angkat adalah bukan mahram, baik dengan ibu angkatnya atau kalau dia perempuan dengan bapak angkatnya dan dengan adik-adik angkatnya atau kakak-kakak angkatnya, mereka boleh menikah. Kita ini lain kan, kalau sudah di rumah diangkat sebagai anak, sudah bebas. Nah, ini yang perlu kita paham dan diketahui. Ya. Itu konsep hukum anak angkat yang ketiga. Lalu yang keempat, diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Jadi kalau kita mengangkat ada anak kita, anak angkat kita betina atau anak angkat kita lanang menikah dengan orang lain, lalu setelah cerai, maka bapak angkatnya boleh menikahi istri anak angkatnya tadi. Contoh, Zaid bin Harisah, budak Rasulullah tadi, dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak bibinya, namanya Zainab bin anak bibinya, anak bibi Rasulullah. Jadi dinikahkan. Waktu mau dinikahkan, dikasih tahu oleh Rasulullah, ini Zainab ini tidak mau. Sebab apa? Itu Zaid bin Harisah bekas budak, sedangkan Zainab ini adalah keturunan orang bangsawan. Maka dia tidak mau nikah. Tapi karena Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah suatu kebaikan dan perintah Rasul, maka akhirnya menikah juga. Setelah menikah, tidak tentram rumah tangga mereka. Dengan beda kelas ini tadi. Akhirnya
Zaid bin Harisah menghadap Rasulullah untuk menceraikan Zainab. Rasulullah sudah terbersit di hatinya, kalau Zaid ini menceraikan istrinya maka dia akan menikahi istrinya. Rupanya Allah memang menyuruh beliau untuk menikahi istri Zaid ini, anak bibinya tadi. Untuk apa? Sebagai hukum bahwa menikahi istri anak angkat itu boleh. Dulu zaman jahiliyah tidak boleh. Menikahi istri anak angkat itu dibolehkan. Ya. Cuma kalau tidak lemak baik, ya ngomong. Secara hukum boleh. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak, masalah yang kadang-kadang di masyarakat kita dianggap sepele, padahal ini sesuatu yang sangat, kalau dilanggar sudah ada syariat. Jadi jangan mau kalau misalnya diminta untuk menjadi saksi dan sebagainya, kalau memang itu bukan anaknya, saksi harus benar. Ya. Sebab bersaksi palsu itu juga termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar adalah bersaksi palsu. Kalau dosa itu dianggap dosa besar, tempatnya tidak lain adalah di neraka. Ya. Jadi konsekuensinya sangat besar dalam masalah ini. Ada yang mau bertanya?